Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa sudah hampir semua kepala daerah dari PDIP mengikuti retret di Magelang. Ya, mungkin minus kepala daerah dari Bali, teman-teman, yang masih tegak lurus dengan ketua umumnya. Dan seperti Pramono Anung, Masinton Pasaribu, dan juga kawan-kawan dari PDIP lainnya, sudah tidak mendengarkan instruksi Megawati. Apakah sudah ada perpecahan di dalam kubu Banteng? Dan sepertinya ya kader-kader Banteng yang statusnya kepala daerah semakin sadar, teman-teman ya, kalau kepentingan rakyat dan kepentingan negara itu lebih penting daripada kepentingan partai. Karena ternyata kepala daerah dari PDIP ini seperti Pak Pramono Anung dan kawan-kawan itu belum mendapatkan perintah untuk ikut, tapi beliau berinisiatif untuk langsung menuju Akmil Magelang. Waduh, sepertinya Ibu Ketum semakin terdesak dan semakin ditinggalkan oleh kadernya, teman-teman. Selain itu, ada juga pesan yang sangat nyelekit, yang sangat pedas mungkin ya dari mantan-mantan kader PDIP kepada Ibu Ketum. Dan ada pesan yang sangat luar biasa dari mantan presiden ataupun presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kepada Megawati. Terkait dengan sikapnya yang melarang kepala daerahnya untuk ikut retreat, teman-teman. Dan sepertinya penyatuan Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan juga Pak SBY sangat mengancam posisi Megawati. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kesetiaanmu pada partai berakhir ketika kesetiaanmu pada negara dimulai. Itu ingat kata-kata siapa? Saya lupa. John F. Kennedy atau siapa? Kesetiaanmu pada partai berakhir ketika kesetiaanmu pada negara dimulai. Itu aja. Prinsip itu saya pikir bagus. Ya. Namanya partai. Partai itu dari bahasa Inggris part. Part itu sebagian. Negara keseluruhan. Ya. Kesetiaanmu pada bagian-bagian itu harus melebur menjadi kesetiaanmu pada keseluruhan, yaitu negara bangsa. Saya kira itu. Saya kira Bung Karno, ingat Bung Karno itu sampai wafatnya itu nggak berpartai. Wow. Sampai wafatnya Bung Karno nggak berpartai. Karena apa? Dia tahu bangsa ini butuh bersatu, sehingga dia melampaui partai-partai. Saya pikir ini yang kurang banyak dicermati kita semua. Bung Karno melampaui kesetiaan pada partai atau pada negara, dan Bung Karno mengajarkan itu. Saya sebagai merasa jadi murid Bung Karno sejak SD, saya setuju, dan itu yang harus kita jaga. Ya, gitu aja, Mas. Mirip-mirip Pak Jokowi ya. Harusnya ikut retret gitu ya. Bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur segala macam adalah dipilih oleh rakyat apapun partainya, dan mungkin banyak nggak berpartai juga yang memilih, dan mereka harus mengabdi itu. Saya pernah ikut retret pada waktu menjadi bagian Taskin. Itu sebuah forum pertama mengikat solidaritas, semangat militan, pengabdian pada negara, patriotisme, juga hal-hal penjelasan tentang situasi geopolitik. Kamu akan jadi menteri dalam dunia seperti apa? Saya bayangkan nanti kamu akan jadi bupati di Nganjuk, akan menjadi gubernur di Jawa Timur dalam dunia seperti apa, masyarakat seperti apa. Hati-hati, hindari ini, hindari itu sangat luar biasa. Sangat penting ya. Sangat penting, bukan cuma untuk intelektual tapi semangat patriotisme ya. Saudara-saudara berada di tempat ini karena ada nilai-nilai sejarah yang ingin saya sampaikan agar perjuangan Partai Demokrat ke depan, perjuangan besar kita yang utama tentunya untuk negara dan rakyat, dan perjuangan besar lainnya baru untuk partai. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Negara dulu, baru partai. Negara dulu, baru partai. Over party. Ini nilai yang kita Dengerin tuh Bu Mega. Partai Demokrat berdiri. Saya terus terang aja ya, dalam 1 tahun ini saya nggak mau lagi diundang TV, nggak diundang media itu karena saya terlalu muak dengan semua diskusi-diskusi publik yang menurut saya itu tidak mencerminkan sesuatu yang membangun.
semua saling menyalahkan, semua saling membuli, semua saling memfitnah, mengolok-olok satu sama lain. Itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Makanya saya selalu bicara apa adanya. Saya tidak mau membenci orang, karena ini adalah masalah dunia. Kalau masalah akhirat, baru kita perjuangkan mati-matian. Jadi saya cuman ingin kita semua di sini hari ini berkaca pada diri kita sendiri. Apa sih yang udah kita lakukan untuk bangsa dan negara ini? Apa? Tanya pada diri kita sendiri. Coba Bu Mega Kalau kita tanya belum sama bisa dirinya, membuat Bu Mega. sesuatu untuk bangsa dan negara ini, saya kira juga nggak perlu juga ngata-ngatain orang. Rocky Gerung juga tuh habis ngapain buat Pak Jokowi salah, saya yang salah, banyak salahnya. Tapi apakah Pak Jokowi kemudian tidak punya kebaikan? Banyak juga kebaikannya. Objektif Bu Irma ya. Banyak. Luar biasa. Kalau tadi dibilang Bang Effendi Ghazali yang demo itu tidak berbanding lurus dengan hasil survei. Ya kan, kalau dihitung-hitung kata masyarakat, kata netizen, berapa sih yang demo dan berapa sih yang nggak demo? Nanti dihitung-hitung lagi. Ya kan, didiskusikan lagi. Kapan selesainya? Saya juga minta nih sama forum rektor. Ini ada 2 RUU loh. Satu RUU perampasan aset, yang kedua RUU PPRT. Apa yang dilakukan forum rektor? Dorong dong DPR untuk mengesahkan itu. Ya. Ayo sampaikan kepada anggota DPR, selesaikan itu RUU. Enggak juga. Jadi saya juga mau bilang apa? Ini forum rektor berpihak kemana nih? Ke rakyat atau politis? Kalau kita Politis ya kan, hanya biar ingin dapat saling jabatan menyalahkan, caci maki, nggak selesai-selesai. Kapan berhentinya? Kapan kita mau membangun negara ini? Kapan kita mau melaksanakan semua program-program pemerintah? Ada yang salah, kritisi. Tapi jangan bakar-bakaran, yang rugi rakyat kok. Masa orang berpendidikan bakar-bakaran? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan? Bikin malu. Kepala daerah itu kerja untuk partai atau untuk rakyat sih? Iya. Pertanyaan bagus nih. Baru-baru ini nih, seluruh kepala daerah dari PDIP yang menang pilkada dilarang ikut retreat di Magelang. Perintah ini nih keluar melalui surat instruksi langsung dari Ibu Ketum PDIP pastinya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Padahal instruksi retreat ini sudah jelas banget arahannya tuh dari pemerintah. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Kemendagri. Yang bikin lucu adalah instruksi ini keluar sehari setelah Sekjen PDIP ditangkap KPK. Apapun alasannya nih, mau bilang konsolidasi dulu lah, mau bilang rapat lah, mau apalah itulah, harusnya Ketum bisa ngambek dibedain ya kan? dong urusan partai dengan urusan negara. Bedain juga urusan hukum dan urusan partai. Kasus Hasto ini sudah jelas banget terbukti melanggar hukum, bukan urusan politik. Tapi mereka tuh tetap aja menganggap ini adalah politis. Hasto itu tuh sudah terbukti salah, ya wajar dong kalau ditangkap KPK. Masa hukum harus tunduk sama perasaan partai? Masa hukum bisa diatur sama ketum partai? Ya memang sih nggak ada sanksi juga kalau nggak ikut retreat. Tapi ini tuh adalah contoh pemberontakan atau pembangkangan kepada aturan institusi negara. Partai itu hanya peserta pemilu, bukan pengendali negara. Begitu terpilih, kepala daerah itu harusnya kerja untuk rakyat, bukan terus-menerus tunduk pada perintah partai. Bisa rusak atuh negara ini. Kalau Seperti yang hukum dirasakan aja bisa Pak dinego Jokowi ya kan? dan dilawan dengan ngambek, lalu kepala daerah lebih takut kepada partainya daripada aturan negara. Jadi mereka itu sebenarnya petugas partai atau petugas rakyat sih? Mau mengabdi buat rakyat atau buat partai? Ya, jadi makin kelihatan dong siapa yang berambisi menjadi matahari kembar. Kita semua tuh awalnya mengira Jokowi lah yang di framing pengen jadi matahari kembar. Ternyata bukan kan? Sekarang itu semuanya jadi terang benderang. Siapa yang sebetulnya masih berambisi pengen jadi matahari kembar? Coba kalian bayangin kalau pada waktu itu Ganjar yang menang pilpres, udah pasti tunduk 1000% pada ketum partai. Waduh, udahlah, nggak ada harapan ya kan? Sekarang kalian paham kan kenapa Jokowi lebih memilih Prabowo dibanding Ganjar? Ternyata selama ini kita ditipu dan diadu domba. Aku punya 2 video, kalian bisa lihat sendiri betapa jahatnya mereka nipu kita selama ini. Ketika Apa ini? mahasiswa sudah bergerak secara organik, Siapa ini? Oh, bocor halus. sesuatu yang serius sedang terjadi.
Pasti. Ya tentu saja terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah bilang ini efisiensi, tapi nyatanya ya dananya dibawa ke Danantara. Nah, ini kan ngawur gitu loh. Ini jelas-jelas ini adalah pemotongan anggaran yang tidak perlu gitu, dan jelas ini bukan efisiensi. Jadi jangan pernah tertipu dengan kata-kata semacam itu. Itu video podcast abal-abal dari Media Tempe. Nah, sekarang kalian bandingin sama kenyataannya. Sebenarnya kami dari mahasiswa itu menyambut baik terkait efisiensi ini apabila dia tepat sasaran. Makanya kami dalam tuntutan adalah kaji ulang, bukan menolak efisiensi, Mbak. Ketika sekali Menteri Keuangan sudah mengkoreksi bahwa tidak ada pemotongan untuk yang berakibat pada kenaikan UKT, kenapa masih cemas? Karena gini, buat teman-teman mahasiswa ini mereka perlu hitam di atas putih, mereka perlu kejelasan, mereka perlu peraturan yang memang benar-benar nge-state kalau itu nggak boleh naik, atau seruan, atau surat edaran, atau lain sebagainya. Karena apa? Karena akhirnya keputusan naik tidaknya UKT ini kan bergantung sama perguruan tinggi masing-masing. Guys, ternyata selama ini mahasiswa itu mendukung efisiensi yang dilakukan pemerintah. Kan mereka juga sebenarnya sadar udah banyak kebocoran di APBN. Jadi yang mahasiswa ributin dari kemarin itu poin utamanya adalah cuma butuh kejelasan hitam di atas putih kayak surat edaran dari pemerintah yang menjelaskan kalau biaya pendidikan itu sama sekali nggak terpengaruh sama efisiensi. Karena Menteri Keuangan itu baru cuma statement lisan. Yang ditakutkan perguruan tinggi atau kampus mereka banyak yang ambil kesempatan isu efisiensi ini buat naikin UKT atau biaya kuliah mereka. Tapi podcast bocor alus tempe ini udah jadi bensin. Mereka ini bensin yang udah bikin kebakaran. Polanya tempe itu cuma lempar hoax, kalau salah tinggal ralat di kolom komentar. Nih kayak kemarin nih, Presiden undang media-media ke Hambalang buat ngobrol aja, cuma tempe kan yang nggak diajak. Bintang redaksi lain aja pada kesel lihat tingkahnya tempe nih, lo lihat. Gue habis pikir sama podcast media kayak gini tuh kenapa nggak diblokir aja sih? Pules, semua kegiatan diikuti dengan baik. Lewatnya mana? Oh, oke. Terus gimana Pak? Ini kan hari ini banyak sekali menteri, lalu juga nantinya akan ada pembahasan terkait asa cita. Gimana Pak harapannya untuk Ya apapun seperti yang saya sampaikan berulang kali bahwa pemerintah daerah itu salah satu tugas utamanya adalah mensukseskan apa yang menjadi misi visi dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo. Maka saya betul-betul di dalam acara retreat ini saya selalu datang lebih awal, nggak pernah terlambat, walaupun terlambat datangnya, tetapi saya memahami bahwa saya memerlukan juga refreshing, walaupun dulu acara-acara mohon maaf seperti ini kan saya semua yang nyiapin, sekarang menjadi bagian dari peserta, dan itu ternyata sebuah kenikmatan yang tersendiri. adaptasinya seperti apa Pak? Wah cepet banget. Adaptasi cepet banget, mau apel aja belum ada yang datang, saya udah datang duluan. Tadi nggak ikut ini Pak? Wah, Ibu Mega menangis lihat ini teman-teman. Kita ikuti. Baik. Udaranya enak, seger, tidurnya nyenyak. Nyenyak ya Pak. Dan yang paling utama itu airnya bersih banget. Bersih. Dingin juga ya Pak ya? Dingin. Aku kemana ini? Sini Pak, sini Pak. Pak Pramono Anung senang ya kan ikut retreat. Aduh. Yang materi-materi sebelumnya saya sudah dapatkan hampir semuanya, dan tentunya materi itu saya pelajari. Saya bersyukur bahwa saya bisa segera mendapatkan materinya. Dan kemarin waktu Menko Perekonomian menyampaikan tentang target ekonomi dan antara dan sebagainya, saya menyimak dengan sangat, karena bagaimanapun Jakarta sebagai kota global, pusat epicentrum perekonomian, tentunya juga pasti akan memberikan kontribusi yang besar untuk. Oke teman-teman, luar biasa ya, Pak Pramono Anung senang ikut retreat ternyata. Dan itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan Anda bisa lihat bagaimana Budiman Sujatmiko, mantan kader PDIP tadi, ya sebenarnya memberikan pelajaran penting kepada Ibu Megawati. Dan juga Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga ikut memberikan pesan yang nyelekit untuk Megawati, teman-teman. Karena ya, sepertinya PDIP ini selalu merasa dirinya penting, selalu merasa dirinya paling demokratis, selalu merasa dirinya paling konstitusional. Ya pokoknya selalu merasa lebih penting lah di negeri ini, teman-teman. Seolah-olah kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain tanpa PDIP. Aduh. Makanya itulah mungkin kenapa Ibu Mega melarang anggotanya untuk retreat ya kan. Dipikirnya bisa mengubah status hukum Hasto ya kan. Rupanya nggak juga, teman-teman. Dan tadi sangat luar biasa pesan dari Wirma Suryani terkait dengan mahasiswa yang demo, forum rektor yang mungkin tidak pernah punya kontribusi yang banyak lah bagi
bangsa kita gitu. Utamanya tadi undang-undang perampasan aset dan yang disebutkan oleh Ibu Irma. Ya itulah teman-teman video yang bisa saya sajikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.